Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereview saham lagi, dan saham yang akan kita review adalah ULTJ atau Ultra Jaya MIC. Nah, sebelum kita membahas saham ini, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinfo ketika saya upload video saya yang terbaru. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website saya www.eroseperwita.com, atau teman-teman bisa klik linknya di dalam deskripsi di video ini ya. Jadi di dalam website tersebut teman-teman bisa dapatkan ebook dan audio learning saham ya, dimana dua produk tersebut itu bisa menjadi sarana untuk belajar mengenai investasi saham. Sebagai gambaran, di dalam ebook tersebut saya sudah analisa 50 saham, di mana masing-masing sahamnya sudah saya simpulkan harga wajarnya di berapa. Kemudian untuk audio learningnya sebagai gambaran, isinya adalah mengenai pembelajaran cara membaca laporan keuangan dengan benar dan juga cara menghitung valuasi harga wajar saham. Nah, sekali lagi teman-teman bisa dapatkan dua produk tersebut dalam website saya eroseperwita.com. Nah, kenapa saya pilih perusahaan Ultra Jaya MIC ya, atau saham dengan kode emiten ULTJ? Ini menarik teman-teman sekalian ya, karena selain produknya saat ini masih menjadi market leader di bidangnya ya. Jadi siapa sih yang nggak kenal dengan Ultra Jaya MIC ya, susu Ultra MIC ya, atau teh kotak ya. Nah, itu adalah produk-produk yang dimiliki oleh Ultra Jaya MIC ini dan saat ini masih sebagai market leadernya. Dan menariknya lagi di sisi harga sahamnya, nah saham ULTJ ini tidak turun sedalam IHSG. Nah, jadi saat video ini diambil ya tanggal 6 April 2020, IHSG secara year to date ya, dari akhir tahun sampai tanggal 6 April ini itu sudah turun 23%. Sedangkan saham ULTJ ini secara year to date ya, dari akhir tahun sampai tanggal 6 April ini hanya turun 17%. Jadi ketika teman-teman membeli ULTJ ini di akhir tahun kemarin ya, itu kinerjanya masih di atas IHSG gitu. Jadi penurunnya nggak sedalam dengan IHSG dan cenderungnya stabil, dan untuk jangka panjang ini saham ini bagus menurut saya. Nah, kita akan langsung bahas teman-teman mengenai kinerja dari saham ULTJ ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut posisi aset akhir tahun 2019. Nah, teman-teman kalau kita lihat total aset dari perusahaan Ultra Jaya MIC ini, posisi akhir tahun 2019 kemarin asetnya sebesar 6,6 triliun. Menariknya lagi, 6,6 triliun ini aset lancarnya sebesar 3,7 triliun. Dan dari 3,7 triliun ini, aset yang berupa kas dan setara kas itu sebesar 2 triliun sendiri ya. Jadi komposisi kasnya itu sangat besar. Kemudian kalau kita lihat posisi laporan arus kasnya, di posisi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi surplus 1 triliun. Jadi perusahaan ini memiliki cash flow yang sangat positif ya, 1 triliun, dan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi hanya 260 miliar saja. Kemudian kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu minus 235 miliar. Jadi artinya perusahaan ini mengurangi hutangnya dengan membayar hutangnya sebesar 235 miliar. Sehingga dari 1 triliun dari aktivitas operasional tersebut itu masih sisa ya, masih ada sisa. Masih ada sisa sekitar 500 miliar, sehingga kalau kita jumlahkan dengan posisi akhir tahun 2018, maka kasnya masih di kisaran 2 triliun. Nah, ini adalah historis dari aset ULTJ ya, atau aset perusahaan Ultra Jaya MIC. Nah, secara jangka panjang aset ULTJ ini cenderung tumbuh ya. Teman-teman kalau teman-teman lihat di tahun 2013 ini aset ULTJ masih di kisaran 2,8 triliun. Kemudian mulai naik menjadi 2,9 triliun, menjadi 3,5, 4,2, 5 triliun, 5,5 triliun, dan di tahun 2019 aset ULTJ tumbuh 19% dari 5,5 triliun menjadi 6,6 triliun. Jadi pertumbuhannya cukup tinggi.
Kemudian kita masuk ke sisi liabilitas ya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti biasa teman-teman sekalian, di sisi liabilitas saya hanya akan menyoroti hutang buruknya saja, yaitu hutang yang menyebabkan perusahaan bisa dipilotkan oleh pengadilan dan menggerus laba bersih ya, artinya muncul di pos beban keuangan. Nah, kalau kita lihat utang buruknya ini ada beberapa pos, yaitu utang bank jangka pendek, kemudian utang bank ya di dalam bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu ada utang bank. Selanjutnya di bawahnya ada juga utang bank juga. Nah, kalau kita jumlahkan total hutang buruknya itu sebesar 19,2 miliar. Dan angka 19,2 miliar ini menunjukkan indikator DAR atau debt to equity ratio-nya itu sebesar hanya 0,3%-nya saja. Jadi DAR-nya ini sangat kecil. Kemudian kita masuk ke sisi ekuitas. Nah, teman-teman bisa lihat di saldo labanya. Nah, saldo laba dari ULTJ ini juga naik ya. Baik yang cadangan khusus telah ditentukan penggunaannya maupun belum ditentukan penggunaannya. Ini kalau kita jumlah posisi akhir tahun 2019 itu sebesar 4,9 triliun. Dan di tahun 2018 kalau kita jumlahkan itu sebesar 4 triliun. Artinya saldo laba dari ULTJ ini naik 22%. Kemudian untuk ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 itu naik sebesar 19% dari 4,6 triliun menjadi 5,5 triliun. Dan ini adalah pertumbuhan ekuitas dari perusahaan Ultra Jaya Mic. Nah, kita lihat ekuitasnya secara jangka panjang juga selalu tumbuh. Ya, dari 1,9 triliun di tahun 2013 naik sampai menjadi 5,5 triliun di akhir tahun 2019 kemarin. Kemudian kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Nah, tahun 2019 ULTJ berhasil mencetak penjualan sebesar 6,2 triliun. Ya, artinya ULTJ ini mengalami kenaikan penjualan sebesar 14% dibandingkan tahun 2018 kemarin yang sebesar 5,4 triliun. Dan untuk posisi laba bersih ya, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk, ini juga mengalami pertumbuhan di tahun 2018 ke 2019. Laba bersih ULTJ naik 48% dari 697 miliar menjadi 1 triliun. Ini juga kenaikan yang menurut saya ini cukup signifikan. Dan ini adalah gambaran chart dari penjualan dan laba bersih ya. Kalau di sisi penjualannya juga setiap tahunnya ULTJ ini mengalami kenaikan penjualan. Artinya produk-produknya ini masih sangat diminati dan justru peminatnya itu semakin bertambah ya. Kemudian untuk laba bersihnya, kita lihat laba bersihnya setiap tahunnya juga cenderung selalu naik. Ya, dari yang hanya 325 miliar di tahun 2013 itu menjadi 1 triliun di tahun 2019. Jadi naiknya sudah 3 kali lipat lebih selama 7 tahun terakhir ya. Ini kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, berarti bisa disimpulkan bahwa fundamental dari Ultra Jaya Mic ini sangat bagus dan sangat kuat. Ya, pertama hutangnya kecil ya, DAR-nya hanya 0,3%. Kemudian saldo laba dan ekuitasnya juga tumbuh dan porsi saldo laba dibandingkan ekuitas itu juga tinggi. Jadi artinya perusahaan ini tumbuh dari hasil operasionalnya ya, jadi bukan dari penambahan modal atau right issue atau private placement, bukan dari itu, tapi pertumbuhannya dihasilkan dari operasional yang terus tumbuh. Nah, ini yang menariknya. Kemudian penjualan dan laba bersihnya itu juga selalu naik. Ya, artinya apa? Artinya produk dari Ultra Jaya Mic ini masih dibutuhkan masyarakat hingga sampai saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan harga sahamnya, dengan valuasi harga wajar sahamnya. Nah, teman-teman, seperti biasa dalam menentukan harga wajar saham, saya selalu menggunakan 3 indikator ini. Ketika ekuitas naik, ROE stabil, maka PBV historis dari rata-rata PBV di tahun-tahun sebelumnya itulah yang menjadi harga wajar sahamnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, garis warna hijau adalah garis yang menunjukkan ROE. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ROE dari perusahaan ini menurut saya stabil ya, stabil antara 18 sampai 20%. Ya, memang sempat
turun di angka 14% di tahun 2018 dan 12% di tahun 2014. Tapi selainnya itu selalu di angka di atas 16%, dan tahun 2018 kemarin menyentuh angka 18,6%. Kemudian garis warna biru adalah garis yang menunjukkan ekuitasnya. Nah, di sini sudah kita lihat ya, ekuitas dari perusahaan ini, perusahaan Ultrageamic ini selalu naik, bahkan naiknya lumayan signifikan, lumayan tumbuh ya, tumbuhnya lumayan kenceng. Dan garis warna merah adalah garis PBV. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, PBV dari saham ULTJ ini selalu di angka di atas 3 kalinya ya, cenderung di atas 3,3 kalinya. Dan pada penutupan akhir tahun 2019, harga saham ULTJ ini ditutup di angka 1680, itu yang menandakan PBV 3,5 kalinya. Kemudian berikutnya ini adalah historis dari harga saham ULTJ setiap tahunnya. Nah, ini saya ambilkan harga pada penutupan akhir tahun. Jadi dalam kita membandingkan harga saham dari tahun-tahun sebelumnya pun itu juga harus menggunakan acuan yang sama ya, dan ini saya pilih harga penutupan akhir tahun. Kita lihat harga saham setiap akhir tahun dari saham ULTJ ini selalu naik, dan harga saham ini sudah memperhitungkan stock splitnya, jadi ini adalah valid ya, valid secara historis ya, dan ini kita lihat historisnya selalu naik. Jadi kalau menurut saya harga saham ini bisa kita pakai untuk investasi jangka panjang. Nah, dari pemaparan tadi teman-teman sekalian bisa disimpulkan juga bahwa saham ULTJ ini saham yang menurut saya layak untuk ditabung jangka panjang. Nah, maksudnya ditabung jangka panjang ini kita bisa selalu membelinya dengan cara dicicil berapapun harganya. Ya, apalagi saat sekarang ini ya, saat harga sahamnya juga sedang turun-turunnya, ini bagus untuk kita membeli saham ini. Dan pada hari ini saat video ini diambil tanggal 6 April tahun 2020, saham ULTJ ini ditutup di harga 1.390. Nah, 1.390 ini menandakan PBV yang hanya 2,9 kalinya. Jadi kalau menurut saya harga saham ULTJ saat ini adalah murah. Nah, berapa harga wajarnya? Kalau kita ambil harga wajar katakanlah PBV di 3,5 kalinya ya, karena memang rata-rata selalu di atas 3,5 kalinya saham ULTJ ini diperdagangkan. Nah, maka PBV 3,5 kalinya itu berarti harga sahamnya itu seharusnya di angka 1.700. Jadi selama harga saham ULTJ di bawah 1.700 berarti menurut saya masih murah. Nah, oke, itu mungkin sekilas review mengenai saham ULTJ ini teman-teman sekalian ya. Dan sekali lagi, informasi yang saya sampaikan ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi setiap kali Anda mengambil keputusan berdasarkan video ini, tetap resiko menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Dan jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share juga ke teman-teman Anda yang lain, supaya teman-teman Anda yang lain itu bisa mengetahui informasi yang bagus ini. Jangan lupa juga untuk komentar di video ini supaya kita bisa berinteraksi. Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Tunggu video saya selanjutnya, dan salam passive income.